Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salamah. Saya dari Prodi PGMI semester 5 NPM 1912-6007. Mata kuliah yaitu Bimbingan Konseling, dosen pengampu Ibu Ika Ariyanti MPD. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep bimbingan dan konseling. Konsep bimbingan. Pengertian bimbingan. Pada dasarnya, bimbingan merupakan upaya pembimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Model bimbingan yang berkembang saat ini adalah bimbingan perkembangan. Visi bimbingan perkembangan bersifat edukatif, pengembangan, dan outreach. Edukatif karena titik berat layanan bimbingan perkembangan ditekankan pada pencegahan dan pengembangan, bukan korektif atau terapeutik, walaupun layanan tersebut juga tidak diabaikan. Bimbingan perkembangan di lingkungan pendidikan merupakan pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik yang dilakukan secara kesinambungan agar mereka dapat memahami dirinya, lingkungan, dan tugas-tugasnya sehingga mereka sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan diri, serta bertindak wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja yang akan dimasuki kelak. Tujuan bimbingan. Tujuan pemberian layanan bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan pada masa yang akan datang. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, dan lain-lain. Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, menyesuaikan dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun lingkungan kerja. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk: pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, serta tugas-tugasnya. 2. Mengenal dan memahami potensi-potensi yang ada di lingkungannya. 3. Mengenal dan menentukan tujuan, rencana kehidupan, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. 4. Memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. 5. Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga tempat bekerja, dan masyarakat. 6. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya, serta mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat, teratur, dan optimal. Fungsi bimbingan. Minimal ada 4 fungsi bimbingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan merupakan fungsi bimbingan dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu. Yang kedua, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran merupakan fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. 3. Fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan, khususnya guru, dosen, dan wali kelas. 4. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu
menemukan penyesuaian diri. Prinsip-prinsip bimbingan. 1. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 2. Hendaknya bimbingan bertitik tolak pada individu yang dibimbing. 3. Bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman keragaman dan kemampuan individu yang dipimpin sangat diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan. 4. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga pendidikan hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Konsep konseling. Pengertian konseling. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Tujuan konseling: mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Tujuan konseling adalah membantu siswa menjadi lebih matang dan lebih mengaktualisasikan dirinya, membantu siswa maju dengan cara yang positif, membantu dalam sosialisasi siswa dengan memanfaatkan sumber-sumber dan potensi sendiri. Persepsi dan wawasan siswa berubah dan akibat dari wawasan baru yang diperoleh maka timbullah pada diri siswa reorientasi positif terhadap kepribadian kehidupannya. Kesimpulan, bimbingan perkembangan merupakan upaya pembimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Visi bimbingan perkembangan bersifat edukatif, pengembangan, dan outreach. Edukatif karena titik berat layanan bimbingan perkembangan ditekankan pada pencegahan dan pengembangan, bukan korektif atau terapeutik, walaupun layanan tersebut juga tidak diabaikan. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungan, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.